di mana akan menjadi penutupan dan apakah ini bakal menjadi pembuktian untuk tim Indonesia bisa mendapatkan buya atau tidak nampaknya Bigan. Tapi menarik sekali. EVOS Divine sudah mulai memilih lawan kali ini. Nggak lagi main-main di bagian skills di sebelah kanan. Tapi mereka akan bertempur di area crossroad untuk melawan CLG yang nampaknya sudah dalam pantauan juga. Tapi Twisted Minds lagi-lagi mengirimkan pemainnya menuju ke arah pertempuran di awal-awal. Enggak sudah memberikan damage dengan SKS-nya. Namun sekarang Ararki Kazu juga memilih untuk bertempur di awal-awal. Satu buah flick shot yang baik dari seorang Dudes. Berhasil mengamankan satu main, bahkan hampir dua. Tapi Dudes pun terancam karena Skyler juga connect menuju ke arah dirinya. Dan sekarang Razo juga punya vision. Mal masih berada di bagian bawah. Terlalu sulit melepaskan tembakan dengan Max-10-nya. Di jarak yang terlalu jauh juga. Hak terkena sebuah tembakan dari arah yang berbeda. Tapi lihat Hak memiliki tembakan yang one point sekali. Dan Hak berhasil menumpangkan Dudes dengan G36-nya. Satuan cukup baik untuk SCCP. Membuat kali ini Omala masih bisa diselamatkan kembali. Dan satu mainnya berada di bagian atas. Lihat Razor juga terlihat. Tapi Hak terkena tembakan yang cukup menyakitkan sekali. Bahkan berada di bagian yang berbeda. Namun sayangnya Razor terjatuh di sana. Maal tersisa sendirian saja. Sedikit kesulitan di sana. Ini semata-mata karena Dudes hanya menggunakan Kingfisher kalau gua nggak salah. Ya, Raja Pancing. Yes, Raja Pancing membuat dirinya tidak bisa melakukan ending terhadap seorang Hak juga. Dan pada akhirnya harus mengakui bahwa teman-teman dari SCCP masih cukup kuat. Dan Nike Boy di bagian atas. Tugasnya bukan numbangin siapapun, cuma nge-heal aja. Yes. Nge-heal doang. Dengan senjata dari Pocket Market yang dia ambil juga. Dan jatuhnya itu cukup menyulitkan gitu loh untuk Ararki Kazu ketika ada tembakan-tembakan yang memang sudah masuk menuju ke arah para pemain dari SCCP. Tapi Nike Boy menjadi healernya di bagian atas, jadi sulit buat ditumbangin sama Ararki Kazu. Tapi ini momentum yang harus bisa dimanfaatkan karena harusnya Kortian sekarang bisa pindah fokus ke arah Was. Dan Maal udah mulai pergi juga dari area sentralnya itu sendiri. Nike Boy sudah mulai tertangkap basah kali ini dan akan dikejar sepertinya. Sementara itu Nike Boy harus melakukan regroup bersama dengan rekan-rekannya dan menginformasikan bahwa ada lawan yang berbeda. Yes, sudah mendapatkan informasi, setup juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari WASK. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup membingungkan kalau WASK tidak bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal setelah mereka mengetahui di mana saja posisi lawannya. Tapi ini merupakan replay dari Twisted Mind yang berhasil membawa satu player di bagian atas. Bisa gitu loh. Bisa gitu. Itu dari lawannya juga sama-sama reload, sama-sama nggak ada glue. Tapi darahnya Sming yang low aja masih bisa loh buat ngedapetin satu pemain ya. Gue mau bilangnya itu hoki sih, tapi nggak hoki. Gitu. Tapi kalau ngomongin individual mekanik sih rasanya kayak terlalu jauh juga Sming unggulnya gitu. Benar, agak jauh ya. Iya jauh. Dan ini kalau lu lihat gimana SCCP ini benar-benar bagus banget untuk mengamankan bagian atas dan juga vision yang mungkin bisa mereka dapatkan. Yang tadi mereka ada di bawah, WASK-nya komit ke bagian bawah, tiba-tiba mereka yang ada di atas. Bingung gak lu? Iya, sama-sama memutar, sama-sama geraknya ke kanan. Iya. Geraknya pakai logik kompetitifnya gitu loh. Karena ke kanan kan makin gampang nembaknya. Tapi ini nih yang bisa dimanfaatin. Mr. Rally. Nampaknya ada glue dipasang dan sekarang malah Big Boss yang ditangkap oleh Nando. Dan upaya reviving sudah dilakukan oleh Mr. Ali dengan menggunakan pocket marketnya. Padahal vending mesinnya kan tuh tinggal mundur ke arah belakang gitu ya. Betul. Kan. Nyayang 1000 koin tapi ini dia Timo berhasil memanfaatkan sebuah kelengahan dari satu pemain dan Ali pun nampaknya lengah dia di sana, harus didapatkan, ditukar dengan instan oleh Omal dan revive lagi. Yes, berhasil di revive lagi dan kali ini fight di bagian dari sentral cukup menjenuhkan saudara-saudara setanah air sebangsa. Karena memang tidak selesai-selesai, siapapun yang ditumbangkan berhasil untuk dihidupkan kembali. Dan ini memang tipikal gameplay dari Brazil banget. Holding seperti ini, kuat-kuatan mental di bagian holding memang bisa Brazil banget. Tapi lu bisa lihat gimana Nike Boy cukup mengerikan. Berhasil mendapatkan seorang domain di sana. Dan membuat kondisi menjadi sangat merugikan untuk teman-teman dari WASK. Dan kali ini, EVOS harusnya tahu siapa yang berada di sini juga nih. Wah, tapi gue jadinya penasaran banget sih. Sefaham itu loh, insting Twisted Mind tuh setahu itu loh. Sebelumnya di kanan. Iya, sebelumnya ketika mainnya EVOS di Fields gitu di Skillots, dia geraknya dari motor itu ya ke arah sana juga. Tapi ketika sekarang EVOS-nya mainnya ke bagian crossroad, pergerakan Twisted Mind juga
geraknya akhirnya ke crossroad gitu loh. Dan bener-bener di fight 4 lawan 4, bahkan inisiasi dari Trick of Barrel juga udah mulai dibuka oleh Twisted Mind. Gerak ke arah sebelah kanan, ledakan balasan coba diberikan. Meskipun masih miss, tapi Casey-nya udah connect juga. Dan fight, arah berbeda juga terjadi. Nameless berhasil dapatin Ray di arah sana. Oh my god, untuk Bang Gilung juga jatuh. Oh my god, pergerakan dari Fluxo yang oportunis sekali sekarang, malah Q-nya juga jatuh. Oh my god, juga berada di bagian belakang sana, melawan seorang Wasana. 1 lawan 1, Kairos-nya juga menyala, tapi sayangnya tumbang karena Trogon lebih menyakitkan dan MT7 tidak mendapatkan vision, tidak di dalam area yang memiliki vision untuk melepaskan tembakan. Lagi-lagi Wasana menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan masakan yang sedang dimasak. Wasana is cooking dan get high. Langsung saja ditumbangkan oleh MT7 menggunakan double baretanya. Dia punya Skylar bro. Punya Skylar tapi tidak dipakai. Bener-bener di hold banget sampai di posisi yang memang setidaknya bisa membantu teman-temannya. Ya, begitu matang perhitungannya. Nggak asal bahkan pakai skill card yang dia punya juga. Padahal memang bisa dia melakukan hal tersebut karena dia juga punya double sniper juga gitu loh. Yang gue penasaran, wah EVOS-nya ternyata rontok pak. Rontok ya. Agak sulit di kondisi kayak gitu lawan Twisted Mind gitu. Waktu itu mereka sempat menang. Tapi mereka yang datang naik monster truck waktu itu. Ada tuh iya. Dan pada akhirnya Buriram United kehilangan satu persatu player mereka tapi masih bisa dihidupkan kembali. Setidaknya hanya menyisakan seorang DeLong yang harus memang dihidupkan oleh dirinya. Dan Get High bersama dengan seorang Wasana coba untuk kembali lagi menuju ke arah Arsenal yang barusan sudah mereka buka. Tapi gue suka sih pergerakan Flux yang cukup berani geraknya ke bagian dari Marble Box. Itu kalau ada MT7 beda gak sih urusannya? Iya beda. Sayangnya ya itu dia momentumnya yang sayangnya hilang gitu loh dari MT7. Yang seharusnya kalau misalkan memang punya resource banyak dia tuh ada di atas genteng tuh. Benar. Atau kalau nggak di bagian zipline yang menuju ke bagian dari arah fields gitu ya kan. Bukan yang ke arah Brasilia zipline-nya dari vision sebelah kiri lah. Betul. Tapi semata-mata yang dilakukan oleh Fluxo ini gue suka banget. Kenapa? Karena ya gue nggak mendiskreditkan bagaimana adanya Dilong yang menggantikan Moshi, tapi artinya ada hal yang bisa dimanfaatkan oleh mereka gitu loh. Early fight-nya dari Buriram United dan ya baru dilakuin sekarang gitu loh setelah dapetin 2 buya. Benar-benar dan kayak opening fight-nya kan dari teman-teman Fluxo udah bagus banget ya. Juna itu udah berhasil ditumbangin. Abis itu nyusul DeLongnya. Tapi memang Wasana yang berhasil 1 versus 3 lu bayangin tuh. Itu dia. Ngeri banget orang itu. Makanya saling backup, bukan cuma backup dari posisi ya, backup roll lah. Betul. Backup roll juga terjadi gitu loh di mereka. Layaknya Bigetron lah. Layaknya Bigetron gitu loh. Bedanya Nems kan masih memang anak muda gitu loh, player kelahiran sekarang juga dari NSC kan. Gitu dia bisa menggantikan peran dari Ikal atau Kojanya yang geser roll gitu ya kan. Nemsnya pakai rollnya Koja gitu. Sementara dari Reta kali ini sudah coba untuk bergerak menuju ke arah checkpoint mereka selanjutnya. Ada Twisted Mind yang barusan saja coba lompat ke arah rumah 7 dan bakal dikomit tampaknya sama teman-teman dari Reta. Sedikit berbahaya. Hujan peluru dirasakan oleh teman-teman dari Reta membuat mereka harus mengurungkan niat mereka untuk melakukan fight dan turun langsung di depan teman-teman dari Twisted Mind. At least mereka nyampe ke sebuah compound, tapi ini dia inisiasi lanjutan dari Twisted Minds yang akan membawa kerasnya tempo permainan dari Southeast Asia. Buat kali ini Reta Esports harus benar-benar bertahan dan tidak keluar sama sekali, tapi Bigetron Delta juga akan mempertunjukkan hal yang sama. Namun Keongnya keculik sebuah headshot yang diberikan. Buat kali ini Bigetron Delta harus sedikit mengurungkan niatnya untuk mundur dan menunda sedikit untuk melakukan penyelamatan ke arah Keong, tapi masih bisa selamat akhirnya. Itu tadi mahal banget, gila. Twisted Mind barusan teman-teman dari Bigetron Delta tuh kayak pengen oportunis banget tuh. Mendengar ada mobil yang lewat ditembakin sama Twisted Mind. Ketika dia coba ngelihat red dot yang bergerak ke arah rumah kuning bagian kanan, mereka join ke sana. Tapi Twisted Mindnya juga tahu di bawah kita nih ada orang. Kalau kita fokus ke sana mereka bakal follow up gitu. Iya, dan banting setirnya Twisted Mind itu kurang dari 5 detik. Cepet banget. Emang mereka tuh pengen ngusir lu, jangan deket-deket ke kompon gua. Itu dia. Benar. Itu dari komit ke mundurnya aja cepet gitu loh mereka mutusin itu. Karena Reta bisa aja tumbang di situ sekaligus sama teman-teman dari Twisted Mind. Tapi mereka nggak melakukan itu karena perhitungan mereka ya balik lagi. Selain dari perhitungan, insting sih bener sih. Insting mereka juga kuat. Kapan mereka harus benar-benar komit fight
di situasi yang memang harus melakukan hal tersebut, kapan mereka harus mengulurkan niat tersebut meskipun secara setup, secara inisiasi itu udah matang banget. Udah matang banget. Tapi kalau kita lihat ini RRQ ada, Razor di mana itu di pick off ya? Itu tuh masih di arah sebelah sana loh. Oh. Masih di arah sebelah situ sebetulnya masih aman-aman aja. WSK ini ya. Iya, ada vision dari WSK-nya yang dari arah sebelah kanan gitu loh. Nah, ini dia Mr. Ali ya. Masih maksa banget ini. Masih. Nah, lu bisa ngeliat ya gimana bedanya penggunaan utilities dari Brazil. Menurut gua kalau ngomongin masalah utilities usement yang paling sangat useful itu adalah Brazil. Iya, makanya kenapa Tifa pun meta di sana. Meta. Ya mereka tahu kapan harus menggunakan sesuatu gitu. Iya. Sekecil kayak kalau misalkan Tifa kita masih cooldown, kita jangan perang. Benar. Soalnya Tifanya nggak bakal kepake gitu loh. Oh my god. Ada tembakan ke negara seorang dude di bagian atas sana. Dan akan dilemparkan sebuah RGS tentunya. Dude sudah paham betul ketika di revive, ketika dipasang glue wall akan ada serangan lanjutan yang bisa menembus tembok itu tuh, ngeselin juga tuh. Oke, sekarang pemain-pemain itu harus sudah paham ketika di revive dipasang glue wall tuh harus sudah pindah juga dari compoundnya. Sebelum diledakin sama ledakan-ledakan beruntun lainnya gitu. Iya, itu dia. Yes, dan kali ini, Nice. berhasil mendapatkan satu knockdown di sana terhadap seorang Leonino. Tapi Fluxo pun coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi abai. Hati-hati, Bay. Ini bakal bahaya banget, Bay. Dudes, hati-hati, Dudes. Karena zona selanjutnya sebentar lagi udah bakal muncul dan sebel banget. Gak pernah ada tim Indo yang berhasil masuk ke zona kelima loh. Iya. Tapi harusnya RRQ punya setidaknya 2 mini launchpad yang bisa dipakai dari bagian sebelah kiri rumah kuning mereka, dan Wask sudah melakukan hal tersebut. Artinya RRQ udah ngelihat area mana yang sekarang sudah diduduki compoundnya oleh lawan-lawan yang mereka bisa pilih ke kanan atau ke kiri gitu loh, dan isi ataupun fight di compound yang mereka pilih kalau misalkan memang ada orang. Sekarang udah mulai agak kendor nih. Di arah Kikazu, kanan mereka udah cabut, di depan mereka masih fokus, mereka bisa pilih banget lah untuk move ke arah sebelah sana, nggak terlalu khawatir terlalu banyak karena lawan juga udah pindah gitu. Ya, dan kalau kita lihat WSK juga nggak mau yang namanya ngadepin RRQ terus-terusan. Ya. Tipikal WSK banget memang. Nggak banyak pilihan yang mereka bisa lakukan, mereka cuma pengen survive aja. RRQ juga setelah mengusir 2 tim yang berada di depan mereka langsung coba bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya menggunakan mini launchpad seperti yang lu bilang. Iya, dan pasifnya itu justru malah di akhir-akhir game ya, masuk ke game ke-6 nih. Padahal di awal-awal game Lebih agresif. Ya, lebih agresif. Mungkin memang ada data yang mereka collect dari Scream ternyata nggak valid gitu ya kan. Karena semuanya di Scream Beda semua nih. Beda semua gitu. Kok ketemu lu di mari gitu ya kan. Itu yang mungkin berbeda kayak di Purgatory tadi, sebelumnya terlalu banyak fight di area Force, di area Skillots gitu untuk Bigetron Delta, dan sekarang masuk di menit ke-13 masih ada 10 tim bahkan yang masih survive. Kita berkehilangan 1 tim saja, semuanya masih berusaha untuk mendapatkan kempon. Even EVOS Divine aja yang punya kempon ternyata di luar zona. Mereka sangat sulit untuk bisa masuk gitu loh ke dalam bagian dari zona selanjutnya. Resiko ketika ya kalau nggak dapetin zona dari awal seperti itu di meta yang mana Brazil itu pasti ngutamain zona dulu daripada perang. Dan kalau kita lihat retanya, ini mereka main pinggir tapi bisa masuk terus aja gitu loh. Walaupun kadang emang udah di zona kayak gini mereka gagal nih untuk berhasil nembus lawannya. Knockdown by Playzone. Abax juga sama, tidak banyak pilihan yang bisa dipilih dan dilakukan oleh teman-teman dari EVOS, membuat mereka kehilangan satu persatu member mereka dan pada akhirnya akan dihajar oleh 2 tim sekaligus. Ditahannya sama siapa? Sama si LG. Tim yang dari game pertama aja udah susah gitu loh, buat nafasnya udah sulit gitu loh. Resiko ketika ya memang gak dapat zona dari awal, pada akhirnya meta Amerika Latin ini yang ternyata mungkin harus perlu lebih adaptif lagi gitu loh dari EVOS Divide. Tapi sekarang tiba-tiba ledakan masuk berjuga dirinya dan EVOS harus tumbang di posisi ke-10. Bahkan ternyata Huawei Sport juga akan sulit sekali, tapi inisiasi Bigetron kelewatan masuk menuju ke rumah kuning dan apanya masih bisa untuk mengamankan beberapa kempon di sana. Bigetron Delta mengirimkan usaha karena Keong terkena tembakan dari bagian lantai 2. Twisted Minds yang akan menjadi kontender mereka. Wasit sudah ke arah lobby, tapi itu akan diberikan dari MGL-nya membakar para pemain dari Twisted Minds di lantai 2. Yes, Gabriel sama di sana. Fluxo juga bakal
bakal coba untuk join to fight dan BTR tidak boleh terlalu banyak untuk membuang resource mereka karena wave bukan tentang yang ada di atas mereka aja tapi di kiri dan kanan. Di semua arah penjuru mata angin. Fight sudah mulai pecah kali ini. Ya, Araki juga masih berusaha untuk bertaku tenaga wacana tertumpang di sana. Tidak bisa mulai baik. Terlihat Araki masih bisa untuk menangani situasi ini. Setidaknya mereka bertahan dengan 3 pemain yang tersisa dan melihat opportunity third party yang bisa mereka ambil. Dan dengan buridam sekarang yang hanya tersisa 2 pemain saja di atas. Jadi Araki Kazu ini juga jadi satu hal yang harus bisa mereka manfaatkan dengan 3 sisa poin mereka. Ini menurut gua kesempatan emas untuk tim Indonesia mendapatkan buya ada di game kali ini kalau kita ngelihat dari segi komposisi dan juga sisa orang yang hidup beserta beberapa komponen yang sudah diduduki oleh tim Indonesia. Semoga tim Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tembakan sudah dibuka dari arah Araki Kazu dengan Groza dan juga Mal. Penggunaan AWA-nya. Lihat Reta kali ini sudah mulai meledakan ke arah Fluxo. Sudah mulai tumbang satu persatu. Siapa juga terjatuh. Lihat. Akhirnya sekarang mendapatkan kembali poin eliminasi tapi sayang Dos terjatuh. Masih ada tembakan yang berbeda. Masih bisa selamatkan Fluxo. Juga sulit untuk bisa masuk menuju ke area pertahanan selanjutnya. Buriram United. Zona cukup menyulitkan ke arah Araki Kazu yang hanya tersisa bertiga saja. Lihat bagaimana Hua Esports juga akan bertahan dari panasnya situasi late game ini. Oh my god! Megatron Delta rata dengan Trogon dari Twisted Minds. Tiba-tiba pulang di posisi yang ke-6 dan Twisted Minds masih bisa bertahan di situasi sulit ini. Buram sudah pulang di posisi yang ke-5. Keadaan akan menjadi seimbang karena Twisted Minds juga hanya menyisakan 3 pemain saja kali ini. Tidak sehat juga tapi area terluas diamankan oleh Radyu Kazu. Reta Esports juga akan sangat menyulitkan sekali tapi jangan lengah untuk Radyu. Lantai 2 akan menjadi ancaman untuk mereka juga. Sebuah kampung harus mereka amankan tapi Reta juga akan sangat menyulitkan sekali di sini Bung Skyla. Yes, Reta nggak berhenti sampai di sana. Mereka masih stacking di sana. Berempat sekaligus Twisted Mind coba untuk mengurung exit plan dari RRQ yang stacking di bagian kanan dan hampir aja ada satu pick off yang cukup berbahaya. RRQ harus lebih sabar lagi. Fight udah mulai pecah. Reta berhasil mendapatkan satu player nameless di sana. Oh my god, Reta juga berhasil masuk ke dalam 4 besar dan bahkan satu orang yang harus tumbang. Dan RRQ akan buatkan situasi yang chaos seperti ini. Banyak sekali gol terbuka. Dampaknya akan menjadi perang medkit. Dudes sudah mulai fokus menggulung medical kitnya di bagian belakang sana. Tapi Sming mendapatkan titik zona terakhirnya. Sangat menyakitkan sekali Sming. Oh my god, Sming make it. Dan ternyata akhirnya mendapatkan buya. Congratulations RRQ Kazu, walaupun harus terusir di sentral mereka berhasil comeback stronger dan mendapatkan buya pertama kali untuk tim Indonesia di random map kali ini. Wow, such a journey, such a fight yang berhasil dibawakan oleh tim RRQ yang hampir saja gagal ketika harus